Halo teman-teman, kembali lagi di channel Nontonin. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview serial terbaru dari Marvel, yaitu Loki. Serial Loki ini baru aja keluar kemarin tanggal 23 Juni 2021 loh. Dan rencananya, Marvel akan ngeluarin 6 episode untuk serial ini, yang akan dirilis satu episode per minggunya setiap hari Rabu. Serial ini juga eksklusif bisa ditonton di Disney Plus Hotstar. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja yuk ke filmnya. Diawali pada tahun 2012 di New York setelah insiden di film Avengers pertama, yang dimana Loki membawa pasukan Chitauri untuk menguasai bumi, namun digagalkan oleh pasukan Avengers. Dan pada waktu itu juga ada tim Avengers dari masa Avengers Endgame atau dari masa depan yang bertujuan mengambil atau meminjam Infinity Stones. Sayangnya, gara-gara Tony Stark masa depan yang akan membawa pergi Tesseract malah terpental akibat Hulk, membuat Tesseract terpental tepat di bawah kaki Loki. Dan tentu saja, seorang Loki akan memanfaatkan itu. Digunakanlah Tesseract itu untuk melarikan diri, dan dari sinilah terciptanya serial Loki. Berpindah di gurun Gobi di mana Loki terpental hingga ke sana. Namun, ketika Loki berbicara dengan penduduk sana, tiba-tiba datang pasukan TFA yang memanggil Loki dengan sebutan Varian, menyuruhnya untuk menyerahkan diri atas kejahatan merusak timeline utama. Tentu saja Loki tidak mau menyerahkan dirinya dan malah melawan. Sayangnya, dengan mudah Loki dikalahkan karena yang dilawan ini adalah pasukan penjaga timeline. Jadi Loki pun dibuat bergerak sangat lambat. Lalu dipasangkanlah kalung di lehernya. Loki pun dibawa ke markas TFA, di mana di sana dia tidak dapat kabur akibat kalung yang di lehernya menyebabkan dia kembali lagi ke tempat sebelumnya. Bahkan, Loki pun dengan mudah dilucuti dan pakaiannya diganti. Serta ia dimintai menandatangani atas segala yang pernah ia ucapkan. Di sini, Loki mendapatkan penjelasan oleh sebuah animasi yang lucu mengenai TFA, bahwa dulu ada 3 penjaga waktu atau timekeepers yang mengatur timeline menjadi satu, setelah memastikan bahwa timelinenya berjalan dengan semestinya. Namun, terkadang ada orang yang menyimpang keluar dari timeline utama, yang membuat timeline baru dan orang itu disebut dengan varian. TFA sendiri bertugas untuk mengembalikan serta menghapus timeline-timeline atau istilahnya meriset cabang yang tidak seharusnya ada. Bergeser di Prancis tahun 1549, di mana ada pasukan TFA yang juga sepertinya sedang menangani varian lainnya, di mana pemimpinnya yang bernama Agen Mobius mendapat informasi bahwa Loki telah ditangkap. Loki sendiri sedang disidang dan ia dipanggil dengan varian L1130. Namun, tentu Loki tidak mau mengaku salah dan malah menyalahkan Avengers yang melakukan pencurian waktu. Kemudian, Hakim menjelaskan kalau yang dilakukan oleh Avengers itu sudah semestinya terjadi. Namun pelarian Loki dengan membawa Tesseract tidak semestinya terjadi. Akhirnya Loki dinyatakan bersalah. Karena tidak terima, ia berniat akan mengeluarkan kekuatannya. Namun sayang seribu sayang, kekuatan sihirnya tidak dapat digunakan di TFA. Sebelum dijatuhkan hukuman, Agen Mobius meminta kepada Hakim agar Varian Loki ini ikut dengan dia. Loki pun kemudian dibawa ke ruangan Agen Mobius untuk berbicara. Loki hingga kini tetap tidak percaya bahwa mereka ini adalah yang berkuasa atas waktu yang berjalan di semesta. Agen Mobius mengajak Loki untuk bekerja sama. Namun sebelumnya, ia menanyakan beberapa pertanyaan dulu kepada Loki. Lalu Mobius memperlihatkan yang pernah Loki lakukan seperti melakukan pembunuhan dan tindakan yang keji. Agen Mobius ini meminta Loki untuk jujur mengenai alasan Loki melakukan perbuatannya, agar Mobius juga memperlihatkan yang seharusnya terjadi. Kalau dia tidak mengambil Tesseract, Loki akan dibawa ke penjara Asgard dan hingga membuat ibunya terbunuh. Agen Mobius ini terus menanyakan apa Loki suka membunuh dan membuat kesengsaraan, namun Loki tentu tidak percaya dengan apa yang ditunjukkan itu. Agen Mobius yang keluar ruangan karena ditemui komandan pasukan yang tadi menangkap Loki untuk memberitahu kalau varian Loki ini seharusnya diberi hukuman sesuai perbuatannya dan juga mengatakan kalau mereka kehilangan pasukan lagi. Namun ketika kembali, ternyata Loki sudah menghilang. Ya, karena sebelumnya itu Loki sudah mencuri remote untuk mengendalikan dirinya lagi. Kemudian pergi menemui petugas administrasi yang tadi menyimpan Tesseract. Karena diancam akan dibunuh seperti ikan,
petugas ini mengambilkan Tesseract yang ada di lacinya. Namun, ketika Loki melihat di dalam laci itu, ternyata banyak Infinity Stones yang dibiarkan berserakan. Bahkan kata petugas itu, sebagian batu ada yang ia gunakan untuk mengganjar kertas. Karena seingatnya Infinity Stone adalah sumber kekuatan yang selama ini direbutkan, Loki pun cukup termenung dengan hal ini. Karena apakah mungkin tempat seperti ini merupakan kekuatan terbesar di alam semesta? Karena dikejar oleh komandan pasukan yang tadi, Loki pun kembali lagi ke ruangan agen Mobius dengan membawa Tesseract. Di sana, ia sendirian mencoba melihat masa depannya dengan alat yang dimiliki oleh agen Mobius. Loki menjadi tahu kalau ayahnya sebenarnya juga menyayangi dirinya. Bahkan, Thor pun juga kagum dengan Loki. Itu semua cukup membuat Loki terharu hingga menangis. Hingga ia melihat kematiannya di tangan Thanos waktu Avengers Infinity War. Dan setelah itu, alat itu pun berhenti karena takdir Loki memang hanya sampai di situ. Namun Loki malah tertawa. Komandan pasukan tadi datang sendirian menemui Loki, namun kini Loki menyerang dan berhasil melepaskan kalungnya, serta ia pakaikan kalung itu ke leher komandan pasukan itu. Dengan sifat jahilnya, ia memainkan remote sehingga komandan pasukan itu bolak-balik sampai akhirnya keluar dari ruangan. Kemudian, agen Mobius datang menemui Loki. Di sana, Loki mengatakan kalau ia tidak suka membunuh orang ataupun menyakiti. Semua itu ia lakukan karena terpaksa. Loki juga menyadari kalau dia tidak bisa kembali ke garis waktunya. Dan sekarang dia juga percaya mengenai kekuasaan TFA yang membuat Infinity Stone tidak dapat berfungsi bahkan tidak berguna di sana. Agen Mobius pun tak bisa menawarkan keselamatan, namun ia menawarkan sesuatu yang mungkin lebih baik, yaitu untuk membantu agen Mobius memburu varian yang telah membunuh banyak pasukan TFA. Waktu menanyakan kenapa membutuhkan dirinya sendiri, agen Mobius menjelaskan kalau varian yang diburu itu adalah dirinya sendiri. Sepertinya banyak banget versi Loki di sini. Ingat kan nama Loki yang di TFA tadi ketika di sidang? Yaitu L1130. Bisa aja kan itu adalah jumlah dari varian Loki yang ada, mungkin bisa lebih dari itu. Bergeser ke Oklahoma tahun 1858, terdapat pasukan TFA yang mengidentifikasi di sana. Pasukan itu menemukan minyak dan berasumsi ada orang yang menggunakan mesin waktu dan kembali ke masa lalu untuk menjadi kaya raya. Mereka pun tidak mencari lebih lanjut dan akan mereset saja. Namun, sebelum pergi, mereka melihat ada seorang. Setelah didekati, sosok misterius ini malah menjatuhkan api yang membuat pasukan TFA terbakar. Misterius yang belum terlihat wajahnya dan tidak diketahui identitasnya ini juga mengambil alat untuk mereset timeline. Episode 1 pun berakhir di sini. Di episode ini, kita beri pengenalan dan penjelasan apa itu TFA dan apa itu Sacred Timeline, kemas dengan cukup unik dan asik. Dan juga kita masih dibikin penasaran siapakah sosok misterius di akhir tadi itu. Semua akan terjawab di episode kedua nanti. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video yang baru. See you next time. Bye-bye.